Tapi alangkah baiknya kita mencegahnya daripada nanti kita mengalami kelinci di kandang kita jadi kerdil atau jadi kecil. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani. Di video ini saya mau sharing mengenai efek negatif dari kelinci yang dikawinkan ketika usianya masih muda. Dan nanti akan saya informasikan umur berapa sih idealnya kelinci bisa dikawinkan, dan kira-kira bobot berapa kalau kelinci itu bagusnya untuk dikawinkan. Nah, ini kelihatannya sepele ya teman-teman, tapi kalau kita tidak paham mengenai siklus baiknya kapan kelinci sudah siap dikawinkan, hal ini biasanya akan berdampak buruk pada ternak yang kita jalani. Ini bisa berdampak buruk untuk jangka panjangnya ya, atau untuk prospek usaha ternak kelinci kita ke depannya. Nah, makanya tonton video ini. Insya Allah video ini akan bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha ternak kelincinya. Nah, ini kebetulan ada beberapa kelinci ya yang umurnya sekitar 5 bulanan ya. Ini kelinci belum pernah saya kawinkan ya teman-teman. Jadi memang seperti itu, untuk waktunya belum tepat menurut saya kalau misalkan umur 5 bulan dikawinkan. Meskipun ini misalkan kalau disatukan dengan lawan jenis yang lain dari kelinci ini mau saja ya dikawinkan, karena kelinci itu tingkat birahinya sangat tinggi. Makanya kalau teman-teman perhatikan pada kelinci yang masih kecil, biasanya suka main tunggang-tunggangan ya, seperti kelinci yang mau dikawinkan atau mau kawin. Kembali ke pembahasan awal, jadi apa sih efek negatif atau efek buruk dari perkawinan kelinci yang masih muda? Di sini saya punya 3 efek negatif ketika kelinci kawin muda ya. Efek negatif yang pertama, biasanya tingkat stres pada kelinci cenderung lebih tinggi. Ini mungkin akibat mental kelinci yang belum siap kawin dan belum siap mengurus anaknya ya. Berdasarkan pengalaman kawan senior saya dalam dunia ternak kelinci, dia bercerita kalau kelinci yang masih muda sudah dikawinkan, untuk kedepannya kelinci tersebut lebih rentan terkena penyakit ya teman-teman. Makanya usahakan kalau kelinci masih muda jangan dulu untuk dikawinkan. Terus efek negatif atau efek buruk kelinci yang dikawinkan ketika masih muda yang kedua adalah biasanya bentuk tubuh kelinci tersebut cenderung kecil ya. Jadi biasanya untuk kelinci yang dikawinkan masih muda, resiko kerdil pada kelinci tersebut lebih besar. Nah, ini mungkin karena pertumbuhannya sudah berhenti atau mentok sampai di situ ya. Jadi untuk kelinci yang dikawinkan di usia muda, untuk bobot dan bentuk tubuhnya relatif lebih kecil karena perkembangan kelinci tersebut sudah berhenti. Nah, meskipun tidak semua kelinci seperti itu ya teman-teman, tapi alangkah baiknya kita mencegahnya daripada nanti kita mengalami kelinci di kandang kita jadi kerdil atau jadi kecil. Nah, terus selanjutnya efek buruk atau efek negatif kelinci dikawinkan pada usia muda yang ketiga adalah untuk kedepannya kelinci kurang proven atau kurang bisa merawat anaknya ya. Ini mungkin diakibatkan karena faktor awal yang sudah saya sebutkan ya. Faktor belum siap mengurus anak di awal kelahiran membuat trauma pada indukan kelinci, dan efeknya sampai berlanjut hingga kelahiran-kelahiran berikutnya. Maka sekali lagi, bijaklah dalam memperlakukan kelinci-kelinci yang kita pelihara. Jangan memburu hasil cepat
tapi risiko atau kendala untuk jangka panjangnya tidak difikirkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai umur berapa sih baiknya kelinci siap dikawinkan, dan kira-kira bobot berapa yang bagus kelinci sudah siap untuk dikawinkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menggolongkan jenis kelincinya ya, yaitu dari ras atau jenisnya. Untuk jenis medium seperti NZ, Rag, Hyla, dan Haikul itu bagusnya di atas 6 bulan. Untuk kelinci jenis mini seperti Holland Loop, Nederland Dwarf, Dutch, dan Mini Rag biasanya kita bisa mengawinkannya pada umur 5 bulan ya. Nah, untuk jenis kelinci besar seperti FG dan German Giant itu paling bagus di atas 7 bulan. Nah, sedangkan untuk bobot atau berat badan juga tergantung jenisnya ya. Untuk jenis medium seperti Rag, NZ, dan lain-lain sebaiknya untuk dikawinkannya di atas 2,5 kg. Untuk jenis giant atau jenis besar sebaiknya di atas 3 kg. Nah, sedangkan untuk jenis mini, untuk jenis mini kita bisa memakai patokan umur saja ya, karena jenis ini ada yang beratnya di bawah 1 kg, jadi agak susah untuk menggunakan patokan kilo atau berat ya. Perlu teman-teman ketahui juga, setiap kelinci memiliki karakternya masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang di tempatnya kelincinya aman-aman saja ketika dikawinkan di bawah umur ya, atau ketika dikawinkan masih muda, mungkin karakter kelincinya memang kelinci yang kebetulan bagus. Tapi meskipun demikian, alangkah bijaknya ya ketika kita memperlakukan hewan peliharaan kita sesuai aturan umum yang biasa dilakukan oleh teman-teman peternak kelinci lainnya. Karena selain menguntungkan si peternaknya, ini juga untuk kebaikan hewan yang kita pelihara. Nah, demikian ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.